Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Mendes Tarot tentang hati dan jiwa? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada, selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan citakan. Masih bersama Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Terima kasih buat sahabat aku semuanya yang sudah klik video ini ya. Di sini Kondes kembali di general readings. Bagaimana kehidupan dia setelah putus dari kamu? Bahagia atau terpuruk? Oke, kita akan shuffle. Di sini udah ada 2 tumpuk kartu, sebelah kiri mewakili perasaan dia, sebelah kanan sebagai klarifikasi. Tetapi ingat ya, ini adalah general reading, bisa resonate bisa tidak, tergantung dari vibrasi yang di sahabat semua dimanapun berada. Dan jangan jadikan ini sebagai pedoman hidup, tapi jadikan sebagai clue, gambaran, antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Ambil manfaatnya, yang tidak manfaat dibuang saja. Oke, kita akan mulai ya. Fokus. Fokus ya. Bagaimana kehidupan dia setelah putus dari kamu? Happy, bahagia, mendapat pasangan yang membahagiakan dia, atau sebaliknya? Kita akan lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Buat kalian yang kepo-kepo tentang mantan kamu, atau malah semakin terpuruk setelah berpisah dengan kamu, kita akan lihat. Ini adalah clue ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kehidupan dia mantan maksudnya ya, setelah putus dari kamu? Sudah membangun sebuah rumah tangga dia ya, sudah menikah, atau ini bisa diartikan sebagai kelimpahan kebahagiaan, itu yang dia rasakan. Kita lihat dulu selanjutnya ya. Oke. Ada yang sebagian ya sudah berumah tangga dan bahagia ya setelah putus dari kamu, tetapi bahagia sudah berumah tangga tapi kesulitan ekonomi. Di sini ada kelimpahan cinta, ada kebahagiaan dalam rumah tangga iya, tetapi dalam kesulitan finansial. Di sini ada yang dinamakan perjalanan hidupnya, seperti itu ya. Perjalanan hidup yang dia lalui. Ada kesulitan finansial, keterpurukan. Ini ada yang sebagian seperti itu ya. Mantan kamu di sana ya. Ada yang sudah menikah, berkelimpahan cinta, kebahagiaan ya. Tapi nggak ayal, ada juga yang kesulitan finansial, keterpurukan. Kita akan lihat. Letakkan energi kamu di mana ya, karena ini adalah general reading, bisa resonate bisa tidak. Oke. Oh, fokus ya, di sini energinya berantakan nih. Kenapa kalian jadi penasaran ya? Oke, terima kasih. Ada kesulitan ya, perjalanan hidup ini ya. Ada juga yang sudah meninggal hubungan lain, jadi udah putus dari kamu, terus dia menjalin sebuah hubungan dengan yang lain, menikah, kemudian ada problem di sini, kesulitan finansial, kemudian meninggalkan kembali ya, meninggalkan hubungan ya, atau masalah dia. Ada yang gentle, ada yang tidak ini di sini. Bekerja keras ya, ada yang bekerja keras. Intinya di sini sebuah kebimbangan ya, tentang masa lalu dan tentang sekarang. Dia juga mengenal orang selain kamu, selain pasangannya ya, ini
setelah berpisah dengan kamu ini ada keterpurukan finansial. Awal-awal mungkin kebahagiaan menikah dengan yang lain atau menjalin hubungan dengan yang lain dengan sebuah kelimpahan cinta yang banyak, tapi kemudian seiring waktu terjadi yang namanya keterpurukan uang, ya, kesulitan uang. Bagaimana sih pacaran kalau nggak ada uang, sama aja nol ya, mendingan nggak usah pacaran deh. Kemudian dia dipertemukan dengan seseorang melalui medsos, ini termasuk bagian dari perjalanan hidup, dan kemudian dia meninggalkan hubungan ini. Untuk apa? Alih-alih untuk bekerja. Sebetulnya dia dalam keadaan kebimbangan yang tidak pasti. Dia dalam ketidakseimbangan pikiran, ya. Dia sisi lain memikirkan masa bersama kamu, sisi lain memikirkan finansial tentang keluarganya. Tetap ada keterpurukan yang amat sangat, tapi dia sudah terlanjur ninggalin kamu, ya. Seperti itu. Dan sekarang ini terjadi namanya kebimbangan. Dia sekarang jadinya cuma bekerja keras dan meninggalkan hubungan seperti itu. Seperti dengan kamu, ya. Dia fokus dengan pekerjaan, alasannya keterpurukan finansial, kemudian untuk alasan meninggalkan kamu, dan ini sekarang juga hal yang sama dilakukan seperti itu. Dia bahagia awal-awal dalam rumah tangganya tuh, kelimpahan kebahagiaan, tetapi kemudian seiring waktu, seiring perjalanan hidup, dia mengalami sebuah kesulitan finansial, di mana dia juga ditinggalkan, ya, bukan meninggalkan. Ini bisa vice versa, bisa ditinggalkan, bisa meninggalkan. Dan sekarang dia fokus dalam kebimbangan, ya. Dalam pekerjaan juga dia sepertinya dalam kesulitan, ya. Selain dari finansialnya yang buruk atau keterpuruk, dia juga dalam pekerjaan pun dia dalam keadaan bimbang, karena dia nanti harus meninggalkan pekerjaannya itu. Kalian tahu yang namanya hukum tebar tuai? Ya, hukum tebar tuai adalah sesuatu di mana kita akan menuai di suatu saat nanti. Kalau nggak di dunia langsung, ya di alam sana, di akhirat atau di alam selanjutnya di mana kita akan tinggal nanti. Jadi apa ya? Jangan suka membuat hati orang terluka, karena yang namanya hubungan manusia dengan manusia itu dibatasi waktu, kecuali kita sama Allah, ya. Kita setiap saat bisa minta maaf. Jadi jangan melakukan hal yang akan merugikan diri kita sendiri atau sebuah penyesalan. Ya, lebih baik kita berbuat baik saja sih. Ya, nggak berat kok berbuat baik. Jangan seperti ini. Di saat kamu ada, dia cinta sama kamu, sayang sama kamu. Setelah selesai, dia mendapatkan apa yang dimau dari kamu, ya, macam, ya, ada materi, ada apapun itu, ya, materi ataupun apapun itu, bla 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 gitu, ya. Kemudian dia meninggalkan seenaknya sendiri, mencari pasangan yang dia mau, yang dia niatin gitu, ya. Kemudian akhirnya apa? Di sini juga akan namanya tebar tuai. Dia menuai keterpurukan kembali, kembali terpuruk, ya. Kemudian dia ditinggalkan dan dia hanya bekerja keras pun di sini udah mulai terlihat bahwa dia bekerja keras tetapi dalam situasi yang bimbang, ya. Mungkin pekerjaannya terancam untuk dia dikeluarkan atau karena sesuatu hal. Sosok ini lebih memikirkan ke finansial sih. Kalau aku bilang, sosok yang kamu pertanyakan, mantan kamu ini memang, ya, orang yang apa ya, kalau bilang nggak tahu diri mungkin, ya. Ada Four of Swords, ya. Dia berani di saat dia udah nggak ada, di saat sama kamu sudah dapat banyak dari kamu, dia meninggalkan kamu, dia kembali pada keluarganya atau malah justru pada rumah tangganya, ya, bang baru, ya. Dia kan karena kalian di sini kamu berdiri dengan orang yang sudah berumah tangga juga gitu loh. Entah dia sudah cerai atau tidak, tetapi udah berdiri dengan orang yang pernah berumah tangga, yang kemudian saat terpuruk dia mendekati kamu, ya, kenal di medsos atau di mana nggak tahu, tetapi kemudian dia meninggalkan kamu alih-alih bekerja, tetapi di sini bimbang. Kemudian apa yang dia rasakan sekarang? Ya, sama halnya seperti yang dilakukan oleh kamu. Dia merasa keterpurukan kembali terjadi di hidupnya dan kebimbangan, pekerjaan terancam, dan dia bekerja keras pun dalam keadaan yang tidak tenang, di mana di sini ada yang namanya ada Four of Swords. Sepertinya dia dalam pekerjaan sudah santai, maksudnya santai itu udah
menyerah ya, karena di sini ada doa buat Tuhan gitu, menyerah. Kalau memang mau dikeluarkan ya dikeluarkan, kalau mau dilanjut ya dilanjut di sini. Jadi ada keberanian di sini. Nanti keberanian apa kita akan lihat. Hati-hati, hidup hanya sekali ya, jangan mengikutin kata hati ya, atau percintaan karena pengertian sendiri. Di sini ada terbelenggu ya, dia benar-benar sudah terbelenggu dalam situasi yang sulit ya. Terlihatnya santai dia. Kalau santai itu berarti kan sudah nggak bekerja kan. Nah seperti itu. Ada next of cup ya, ada next of cup. Dia akan datang lagi ke kamu menawarkan cinta untuk kamu. Kalau kondisi sarankan hati-hati ya. Bagaimana kehidupan dia setelah putus dari kamu? Mengalami sebuah kebahagiaan sesaat, kemudian terpuruk kembali, dan di sepanjang hidupnya ini hanya kebimbangan saja. Ada Page of Pentacles tentang keinginan bisa bersama kamu lagi di sini, tapi dia nggak ada terus ya. Tetapi di sini terlihatnya ada sebuah keberanian untuk kita bicara tentang dia, kamu dan dia ya. Dan kedepannya dia ingin menawarkan kembali perasaan cinta itu ke kamu ya, walaupun ragu-ragu ya, usianya lebih muda dari kamu ya, benarkah ya? Dia sudah meninggalkan untuk pasangan yang setelah bersama kamu putus itu, dia akan mempunyai kelimpahan cinta. Kalau enggak kalau enggak jadi mantan kamu itu, dia kembali pada keluarganya, maksudnya pada anaknya kalau dia single parent, tapi tetap kembali terpuruk di sini. Untuk melakukan sebuah perbaikan pun terlalu sulit. Dia sudah bekerja keras pun masih ada kebimbangan ya. Ini ada kemungkinan dia, si mantan ini akan saat ini memang dia rileks ya, seperti sama kamu juga udah bukan mungkin, ini memang sudah terjadi, kayak udah nggak peduli, sudah nggak itu. Tapi dalam doanya itu di situ tuh dia itu berani. Di sini dia mempunyai sebuah belenggu batasan karena ini ya. Tetapi jujur dia ingin memberikan pilihan lagi ke kamu gitu loh, memberikan penawaran cinta ke kamu, di mana dia walaupun ragu-ragu tetapi dia akan mempunyai sebuah keberanian. Kenapa? Karena dia dalam keadaan terpuruk, ternyata bersama kamu itu lebih baik, seperti itu ya. Dan di sini usianya lebih muda dari kamu. Apa yang dia inginkan, titik garis besarnya adalah ingin menikah dengan kamu suatu saat nanti. Kita akan lihat perkembangannya nanti ya. Oke, sahabat Gondes, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Pantang kembali sama mantan, baguslah. Kenapa Kak begitu? Gondes, prinsipnya kita sudah tahu luar dalamnya dia, ya kan? Seperti itu. Betapa kembali, kalau kembali terulang kembali. Sesuatu itu memang mungkin gini, saat dia ingin mendapatkan sesuatu, dia akan berusaha dan akan mengikuti kita. Tetapi setelah itu dia akan kembali pada kodratnya, karena memang jatahnya dia seperti itu gitu. Suka membohongin, suka memanfaatkan ya, seperti itu. Jadi kamu harus waspada di sini ya. Ini pesan buat kamu. Dia akan ada rencana ya, ada keberanian untuk mendekat kamu di sini, menawarkan cinta lagi walaupun ragu-ragu. Tapi dia ingin menikah. Mungkin kalian dulu pernah komitmen ingin menikah dan dia hanya janji yang kemudian dia meninggalkan kamu sebegitunya ya, dengan kejamnya. Namanya mantan kejam ya, nggak ada mantan nggak kejam. Kalau baik nggak bakalan jadi mantan ya kan, seperti itu. Kayak gitu. Ada dua nih. Pesan pertama ada angka 19, maknanya itu tanggal apa, momen apa, tapi 19 ini dimaknai angka 1 yang artinya berdoa, berhubungan dengan sang pemilik, sang Khalid ya. Menangislah saat bahagia, tersenyumlah saat terluka. Jangan lupa diri. Kalau bahagia kamu terbahak-bahak, kalau kamu dalam terluka kamu menangis. Seharusnya seperti ini. Menangislah saat bahagia sebagai tanda syukur karena kamu diberikan kenikmatan, terharu gitu. Tapi tersenyumlah saat luka. Kamu berterima kasih bahwa kamu masih diberikan suatu peringatan bahwa kamu harus lebih paham tentang kehidupan. Ya, berdoa untuk dia, berdoa aja untuk dia. Yang terbaik pastinya. Jangan pernah mendoakan orang yang terburuk ya.
Allah selalu menyertai, ya. Jangan meragukan cintanya. Iya, nggak boleh meragukan, tetapi kamu harus waspada. Allah selalu menyertai. Amin. Oke, sahabat Ganes, seperti itu ya kehidupan dia setelah putus dari kamu. Ada yang memang ini kamu dengan single parent, tapi kebanyakan yang terhubung di sini dengan orang yang sudah berumah tangga dan dia lebih fokus pada rumah tangganya. Di saat sudah mendapatkan apa yang dia mau dari kamu, kemudian dia meninggalkan, mencari cinta yang lain, kemudian menikah. Ada yang sebagian seperti itu, dan kemudian terjadi keterpurukan, kebimbangan, tidak maju tapi malah justru mundur dalam pekerjaan, dalam finansial. Tapi kemudian di sini dia sepertinya kalau di mata kamu terlihat rileks, ya, sudah nggak peduli sama kamu, sudah nggak mau sama kamu, tetapi sebetulnya dia ada keberanian di sini, ya, tetapi dia ada belenggu rasa malu, ya, dan dia ada belenggu di sini nih. Di saat keterpurukan ini dia lagi sadar dan mengingat kamu kembali bahwa dia ternyata lebih memilih kamu. Di sini nanti dia akan datang menawarkan cinta lagi ke kamu, ya, entah kapan waktunya. Kudes nggak mau baca di sini, nanti kamu terasa di PHP-in sama Kudes. Jadi Kudes hanya membacakan apa yang Kudes lihat, cluenya saja, tidak mencari-cari untuk yang lain agar kamu nanti penasaran dan kemudian mempertanyakan pada Kudes. Seperti itu. Dan dia ada Page of Pentacle. Usianya lebih muda dari kamu, tetapi dia sekarang akan mendekat kamu, merapat ke kamu, dan rencana yang dulu pernah diabaikan tentang kalian udah menyusun rencana ingin menikah lah, inilah itulah akan terjadi. Dia ingin menikah dengan kamu, tapi Allah alam semua terserah kalian karena ini adalah rahasia Allah, ya. Oke, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan belajar. Ambil yang bermanfaat. Bahwa melakukan seperti ini tuh salah loh, gitu, ya kan. Manfaatnya seperti itu sebagai pembelajaran bahwa sosok seperti ini salah, jangan sampai terulang pada kalian. Artinya kenapa? Buat ambil kamu pembelajaran bahwa kamu harus berhati-hati, bahwa kamu harus waspada. Tidak semua orang yang mengatakan cinta itu cinta dari tulus dari hati, ya. Pasti ada sesuatu yang perlu kita antisipasi. Oke. Ada kesalahan dan milik Ganes taruh tentang hati dan sudah kepada mutlak sama sempurna Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkati.